Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. Insyaallah kita lanjutkan liqa atau pertemuan kedua membahas kitab Sahih Al-Bukhari untuk kitab At-Tauhid yang pada bulan Januari kemarin alhamdulillah kita telah membahas dua hadis pertama dalam kitab At-Tauhid dalam Sahih Al-Bukhari, dan pada malam yang semoga Allah berkati ini kita akan melanjutkan dua hadis berikutnya dalam kitab At-Tauhid dalam Sahih Al-Bukhari. Langsung kita baca, atau ada yang bisa baca? Enggak ada. Speakernya enggak ada. Kalau enggak ada apa-apa? Enggak ada, Pak. Kalau enggak usah, Pak. Enggak usah. Syukran, enggak usah. Biar anak aja baca. Ya. Kita baca satu hadis dulu berserta sanadnya insyaallah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Gundar, haddatsana Syu'bah an Abi Hasin wal Ash'ath bin Sulaim sami'a al-Aswad bin Hilal an Mu'adh bin Jabal qala قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. Ini teks persis untuk dalam Sahih Bukhari hadis 7373 dalam urutan Fathul Bari. Baik, kita satu persatu kita bahas. Haddatsana Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar ini ulama hadis area Basrah dan punya laqab, nama julukan atau sekarang kerennya itu namanya nickname gitu. Punya nickname Bundar atau Bundar. Bundar, ba nun da alif ra. Kalau kita bahasa kita Bundar tahu bulat Bundar ya. Tapi ini Muhammad bin Bashar dikenal juga dengan sebutan Bundar. Gitu. Pakai B. Baik. Bundar Muhammad bin Bashar lahir 167 ya, wafat 252 Hijriah. Sedangkan Imam Bukhari wafatnya 256 Hijriah. Dan Muhammad bin Bashar ini gurunya Imam Bukhari. Tadi Muhammad bin Bashar itu Gundar ini kapan lahirnya? 167 Hijriah. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari muridnya lahir 194 Hijriah. Kira-kira 28 atau 27 tahun mungkin beda antara ini. Tapi wafatnya ya duluan Muhammad bin Bashar, tetapi selisih wafatnya ini kan 252 Muhammad bin Bashar ini. Kalau Imam Bukhari selisihnya 256 Hijriah. 4 tahun ya, gurunya meninggal, 4 tahun kemudian Muhammad bin Ismail Al-Bukhari meninggal.
256 Hijriah. Kemudian Muslim bin Al-Hajjaj, yes, pemilik Sahih Muslim, itu muridnya Imam Bukhari, wafat tahun 261 Hijriah, beda 5 tahun. Ya, jadi guru sama murid wafatnya sedikit bedanya. Ya. Taib itu Muhammad bin Bashar dari Basrah, ulama Basrah. Muhammad bin Bashar berkata, haddatsana Gundar. Nah, ini bukan pakai B, bukan. Pakai gha, Gundar. Kalau tadi Muhammad bin Bashar, nama asli Muhammad, nama julukannya Gundar. Kalau ini Gundar, nama masyhurnya, laqab julukan yang dikenal dengan Gundar. Tapi nama aslinya Muhammad juga. Muhammad ya, disebut Muhammad bin Ja'far Al-Hudhali. Muhammad bin Ja'far Al-Hudhali. Ini juga imam besar Basrah. Di Basrah juga, seperti Muhammad bin Bashar tadi. Kalau yang ini Muhammad bin Ja'far. Jadi Imam Bukhari nama asli Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail. Ini gurunya di sini Muhammad bin Bashar. Gurunya lagi Muhammad bin siapa tadi? Muhammad bin siapa? Al-Ghazali, Muhammad bin Ja'far Al-Ghazali. Ya. Jadi Muhammad asli. Banyak nama Muhammad itu. Gundar. Dari Basrah juga. Wafat 163 Hijriah ini. Gundar ini. Baik. Jadi kita udah kenal Muhammad bin Ismail, udah kenal Muhammad bin Bashar, udah kenal Muhammad bin Ja'far Al-Ghazali, yaitu Gundar. Nah, Gundar berkata, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Wah, Syu'bah ini besar, kabir min ahli hadis. Syu'bah bin Al-Hajjaj. Ya, Syu'bah bin Al-Hajjaj, ulama besar Basrah, wafat pada tahun 160 Hijriah. Sezaman dengan Imam Malik, tapi Imam Malik di Madinah. Imam Abu Hanifah satu zaman. Ya. Syu'bah bin Al-Hajjaj juga dari Basrah, imam besar. Baik. Di sini, di sanad ini, Syu'bah hadis ini, Syu'bah meriwayatkan kepada siapa tadi? Meriwayatkan kepada Gundar, Muhammad bin Ja'far. Perlu diketahui infonya, Muhammad bin Ja'far atau alias Gundar ini berguru pada Syu'bah 20 tahun. Dan bermulazamah itu 20 tahun lamanya. Ya. Sampai dia sebut bahwasanya Syu'bah bin Gundar ini guru yang paling topnya milik Syu'bah bin Al-Hajjaj. Ya, kalau kita mungkin baru 1 tahun berguru sama guru, kita langsung mengklaim saya telah berguru pada fulan. Ya, tapi kalau misalnya zaman dulu bertahun-tahun, ya. Gundar berguru pada Syu'bah bin Al-Hajjaj 20 tahun. Oke. Kemudian Syu'bah mendapatkan hadis ini dari Abi Hasin. Tadi kita sudah punya Muhammad bin Bashar, kemudian Gundar, kemudian Syu'bah. Ketiga-tiganya Basrah semua, dari Basrah semua. Sekarang ada Abi Hasin. Abi Hasin wafat 127, kalangan tabi'i. Ya. 127. Kalau tadi Basrah itu areanya Persia, ya, sekarang Abi Hasin ini bukan Persia, tapi masuk ke Syam. Abu Hasin ini teritorinya di Dimashq. Sekarang itu namanya dikenal Damaskus. Itu mana, negara apa itu? Ya, Suriah, berarti Syam. Beda sama Persia, beda. Sebelum-sebelumnya Persia nih, tapi sini Syam. Abi Hasin, mulai dari Abi Hasin ke Syam. Tapi gini, ada antum lihat
meriwayatkan an Abi Hasin. Setelah itu apa? Wa al-Ash'ath bin Sulaim. Wa ini kan artinya dan. Berarti Syu'bah mendapatkan hadis ini dari berapa orang? Dari 2 orang. Itu pahami baik. Lihat, dari 2 orang, dari Abi Hasin dan juga dari Al-Ash'ath bin Sulaim, 2 orang. Itu ya harus teliti itu. Dalam hadis itu nggak boleh kita berarti Abi Hasin dapat dari Al-Ash'ath, enggak. Abi Hasin enggak mendapatkan hadis ini dari Al-Ash'ath, enggak, tapi dari nanti Al-Aswad nanti. Al-Ash'ath bin Sulaim. Al-Ash'ath bin Sulaim ini bukan orang Dimashq, bukan orang Damaskus, tapi orang Kufah, Persia lagi. Wafat 125. Kalau Al-Ash'ath wafatnya 125. Kalau Abi Hasin tadi wafatnya 127. Beda 2 tahun doang wafatnya. Baik. Coba kita repeat lagi dari awal. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Bashar. 1. Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ja'far Gundar. 2. Muhammad bin Ja'far Gundar meriwayatkan hadis ini dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. 3. Syu'bah bin Al-Hajjaj meriwayatkan hadis ini dari 2 orang, Abi Hasin dan Al-Ash'ath. 2 bercabang ini. Nah, kata Syu'bah, Abi Hasin dan Al-Ash'ath, keduanya mendengarkan hadis ini dari orang bernama Al-Aswad bin Hilal. Berarti balik lagi menjadi 1. Paham nggak di sini? Satu bercabang 2, yaitu Abi Hasin dan juga Al-Ash'ath. Keduanya mendengarkan hadis dari orang namanya Al-Aswad bin Hilal. Tabi'i. Al-Aswad bin Hilal, tabi'i asal Kufah, wafat 84 Hijriyah. Baik. Al-Aswad bin Hilal mendengarkan dari siapa? Mu'adz bin Jabal, sampai di sahabat. Mu'adz bin Jabal ini Madinah dan juga pernah di Syam. Wallahu a'lam apakah di Madinah atau di Syam, ini hadis. Al-muhim, yang penting sanadnya Al-Aswad dari Mu'adz bin Jabal, wafat 17 Hijriah. Oke. Gambaran pohon sanadnya sudah tertera di sini. Pertama dari Al-Bukhari rahimahullah, dari Muhammad bin, siapa di sini? Muhammad bin Bashar. Itu 1. Muhammad bin Bashar dari Muhammad bin Ja'far Gundar. 2. Kemudian dari siapa lagi di atasnya? Syu'bah bin Al-Hajjaj. 3. 1, 2, 3. Syu'bah bin Al-Hajjaj mendengarkan hadis dari 2 orang, Abi Hasin dan Al-Ash'ath. Berapa? Abi Hasin dan Al-Ash'ath meriwayatkan dari 1 orang, Al-Aswad. Al-Aswad meriwayatkan dari 1 sahabat, Mu'adz bin Jabal, dari Rasulullah. Baik. Sekarang pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Tafadhol. Berapa jumlah tabaqat sanad dalam sanad ini? Tabaqat itu tingkatan sanad. Tafadhol. Ayo, silakan. 6. Pilihan pertama ada yang berkata 6. Ada yang berkata lebih dari 6? Tafadhol. Ada yang 5 mungkin? Ada? Silakan Pak Masdar silakan. Mau menjawab? Ada yang lain? Ada yang bilang 5 misalnya? 8? Pak Masdar bilang 8? Mantap. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu istihadnya gimana Pak Masdar? Kok bisa 8? Hitung 8 orang ya. Birunya warnanya 8 Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tok Pak. Oke. Berapa tadi? Bisa bilang 7. Ada yang bilang 7. Baik. A 6, B 7, C 8. Ada yang berpendapat selain dari itu? 5 misalnya, atau bilang enggak ada misalnya. Silakan. Kita hitung bareng-bareng.
Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Bashar. Berapa itu? Satu deretan. Muhammad bin Bashar dari Gundar, 2 tabaqat deretan di sanad ini. Gundar dari Syu'bah, 3. Syu'bah meriwayatkan dari 2 orang, Abi Hasim dan Al-Ash'ath. 4 atau 5? 4, Pak. Kenapa 4? Karena satu tingkatan, bercabang sampai tingkatan. Kemudian balik lagi ke Al-Aswad menjadi 5. Al-Aswad meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal menjadi 6. Berarti berapa antara Nabi dengan Al-Bukhari? Ada 6. Ini yang disebut hadis sudasiyah. Ya, untuk kosakata baru mungkin bagi sebagian. Ya, jadi insya Allah tiap kajian kita ada begini-beginian nih. Gak apa-apa, ini ilmu juga ya. Namanya sudasi, ya, atau sudasiyah dalam ilmu hadis, ilmu sanad. Karena jumlah tingkatannya ada 6, gitu ya. Jadi antum bisa gambar sendiri pohon sanadnya, gambar sendiri. Nah, kemudian aslus sanad, namanya ada namanya aslus sanad, asalnya sanad. Manakah asalnya sanad? Siapa di sini asalnya sanad? Ayo. Mu'adz bin Jabal. Aslus sanad itu yang paling mentok ke Rasulullah itu siapa? Yaitu sahabatnya. Aslus sanad. Ya. Baik. Jadi ini riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang di merah ini perkataan Nabi ya. Ya, perkataan Nabi. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad? Atadri, artinya apakah? Tadri, kamu tahu. Apakah kamu tahu? Ma haqqullahi 'ala al-'ibad? Apa itu haknya Allah atas hamba-hamba? Tapi sebelum kalimat ini, dalam hadis nomor 2856 dari Sahih Bukhari, Mu'adz bin Jabal itu bercerita dulu. Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Saya pernah suatu ketika boncengan sama Nabi. Ibarat sekarang boncengan sama presiden naik motor, ya. Boncengan sama Nabi. Nah, boncengan bukan di atas motor tapi di atas keledai. Keledai ya, yang dinamakan Ufair. Nama keledai itu namanya Ufair. Nah, pas lagi asik-asik boncengan, Nabi SAW bertanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Wahai Mu'adz, apa kamu tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Ini dalam boncengan aja ngomongin ilmu loh, ya. Kalau kita boncengan nggak tahu ngomong apa, tapi ini Nabi nanya, ngomongin ilmu ini, dan bertanya bukan untuk mengetes atau gimana, bukan, tapi beliau tahu. Sahabat pasti nggak bakal sok tahu. Makanya nanti dijawab Allah wa Rasulullah a'lam. Ya. Atadri, apakah kamu tahu wahai Mu'adz, ma haqqullahi 'alal 'ibad? Apa sih hak Allah? Yaitu hak Allah berarti kan apa yang harus ditunaikan oleh manusia, oleh hamba untuk menunaikan atau untuk mencapai hak Allah tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh manusia? Ya, Allah Ta'ala memiliki hak. Hak itu cuma ini nih. Nanti jawabannya. Mu'adz bin Jabal berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ada faedah dari Allah wa Rasuluhu a'lam. Ini kita nggak boleh gengsi mengatakan saya nggak tahu, Allahu a'lam. Ya, Mu'adz nggak berani berkata, berfatwa begitu saja. Apalagi ini namanya nabinya, masya Allah. Ya kan? Nah, Allah wa Rasulullah a'lam. Faedah pertama tadi itu tadi. Faedah kedua. Tapi faedah kedua ini saya mulai dengan pertanyaan dulu. Bolehkah nih ketika kita ditanya suatu perkara agama, ya,
Kita nih ditanya, Pak, apa sih hukumnya misal dropshipping dalam Islam? Apa hukumnya? Terus jawabannya apa ya? Saya mau jawab, saya nggak tahu. Saya mau buka internet, saya malu. Saya jawab aja, Allahu wa rasuluhu a'lam. Apa hukumnya? Tadi apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Biasanya kan kita dengar Allahu a'lam, gitu kan? Allahu wa rasuluhu a'lam. Apa hukumnya? Menjawab itu. Untuk menjawab apa hukum dropshipping dalam Islam. Tapi apa hukumnya, Pak? Jawabannya juga Allah wa rasuluhu a'lam juga dijajan. Apa jawabannya, Pak? Boleh atau enggak kita jawab Allah wa rasuluhu a'lam? Gimana? A boleh, B tidak boleh. Atau C Allah wa rasuluhu a'lam juga jawabannya. Jawabannya boleh. Loh, kok boleh? Rasulullah sudah meninggal kan? Iya, Rasulullah sudah meninggal. Tapi kok boleh itu? Kenapa boleh? Karena tadi yang ditanya itu perkara apa? Agama. Dan yang hakikatnya Allah dan Rasulnya lebih paham, lebih ngerti dalam perkara agama. Tapi kalau ditanya, tahu nggak ibu kota misalnya Sulawesi Tenggara itu apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Nggak boleh itu. Kenapa? Ya Rasul nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Karena itu bukan perkara agama. Pasti Rasulullah tahu semua perkara agama kita itu sebenarnya tahu kaidahnya, tahu dan seterusnya. Tapi kalau urusan duniawi, ya. Makanya kata Rasulullah waktu masih hidup, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang perkara-perkara dunia kalian daripada saya. Nah, ini yang faedah ini bisa antum dapatkan di kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Syekh Utsaimin. Ya, jadi dibolehkan insyaallah. Alhamdulillah. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Lalu Rasulullah pun menjawabnya, hak Allah atas hamba an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu mereka menyembahnya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah, yaitu beribadah dengan tauhid kepadanya, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak isyrak. Apa arti isyrak, Pak? Menyekutukan, menduakan, menduakan dengan Allah syai'a, apapun itu, ya, apapun dan seberapapun kadarnya. Menduakan dalam hal ibadah, ya, berbuat syirik baik besar maupun kecil. Jadi ketika kita berbuat syirik kecil, sebenarnya kita sedang melanggar hak siapa? Allah, gitu. Makanya pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud berkata, li'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqa. Apa artinya itu? Saya bersumpah, misalnya kalau saya bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, itu lebih mending bagi saya daripada saya bersumpah dengan selain nama Allah atau sifatnya tapi benar. Berarti saya bermaksiat tapi tidak syirik, itu lebih mending daripada saya syirik tapi sepertinya tidak maksiat. Ya, bersumpah demi apa gitu kan? Bersumpah demi apa gitu? Tapi benar isi sumpahnya. Mana yang lebih besar dosanya? Bersumpah dengan selain Allah Ta'ala, selain nama Allah. Masuknya ke syirik mana itu? Syirik kecil jika tidak meyakini adanya magnifikansi atau signifikasi benda yang bersumpah dengannya itu. Misal, seseorang bersumpah demi batu yang dia pakai, ya, demi batu ini, na'udzubillah dari kalimat ini,
bahwasanya saya begini. Benar ngomongnya, tapi demi batunya ini. Kalau dia sekadar bersumpah, syirik kecil. Kalau dia bersumpah dengan adanya pengagungan bahwa saya batu ini memiliki sesuatulah, memiliki kemampuan, itu syirik besar, kufur, kafir, keluar dari Islam. Gitu ya. Rinciannya begitu, Pak. Jadi hati-hati. Nah, berarti orang berbuat syirik kecil itu lebih buruk daripada maksiat. Umumnya, enggak semua maksiat, umumnya ya. Wallahu alam, untuk Allah Ta'ala yang Maha tahu. Tetapi umumnya syirik meskipun kecil itu lebih buruk dibandingkan maksiat pada umumnya. Kenapa? Karena syirik ini bukan sekadar melanggar apa yang Allah haramkan, tetapi merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu, melanggar hak Allah. Ya. Jadi hak Allah itu adalah disembah benar-benar baik-baik ikhlas tanpa ada kesyirikan sedikit pun. Nah, syaitan itu Pak selalu menggoda kita tanpa kecuali dari kita. Lebih-lebih orang semakin tenar, semakin berilmu, semakin besar godaannya. Dulu waktu kita mungkin belum mengaji, godaannya godaan biasa, maksiat, ini itu gitu kan. Ketika udah ngaji, ada lagi godaan lain, lebih berat, godaan kesyirikan, misalnya riya, atau menduakan ibadah, atau supaya pengen dianggap, dan semacamnya, dan seterusnya. Ini talbisnya itu banyak, dan cabangnya banyak, dan persoalan itu masing-masing kita punya, masing-masing. Makanya koreksi terus kita nih. Muhasabah tiap hari tauhidnya nih. Tauhid itu muhasabah setiap saat, setiap nafas. Ya. Baik. Jadi tadi hak Allah atas hambanya Bapak, menyembah Allah Ta'ala agar disembah tanpa disekutuai sedikit pun. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, atadri ma haqquhum alaih? Apakah tadri, kamu tahu wahai Mu'adz, ma haqquhum, apa hak mereka? Hum di sini dhamir, pronoun atau kata ganti, kembali ke siapa Pak? Ke siapa? Ibad. Ya, sahih. Berarti apakah kamu tahu ma haqquhum, apa haknya para hamba atas Allah, yaitu yang pasti Allah tunaikan buat hamba-hamba itu? Qal, lagi-lagi menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal an la yu'adzibahum, tidak mengazab mereka. Tapi ini masih ditakutkan salah paham. Kita ke nomor lain dari hadis. Nomor 2856. Lengkapannya adalah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Yaitu tidak mengazab, hum di sini yaitu man la yusyriku bihi syai'an. Siapa yang tidak berbuat syirik sedikit pun pada Allah, tidak akan diazab. Ya. Nah, makanya di hadis lain juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah mukhlishan liwajhillah dakhala al-jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, kalimat tauhid, bertauhid benar-benar ikhlas, mengharapkan wajah Allah, tidak berbuat syirik, maksudnya masuk surga tanpa azab. Dan juga dalam hadis qudsi ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, ya ibna Adam, law ataitani ya biqurabil ardi khataya, jika misalnya
kamu datang kepadaku, ya maknanya jika kamu datang kepadaku nanti di hari akhir membawa sepenuh bumi dosa yang besar banget itu, ya, selagi kamu membawa kolbu yang selamat dari syirik, la ataituka biqurabin minal maghfirah, maka aku akan mendatangkan untuk kamu sepenuh ard juga, biqurabil ardi maghfirah, sepenuh bumi itu juga maghfirah, pengampunan. Hilang itu semua dosa yang sebumi itu, yang dicatat sebumi itu besar, itu hilang, hapus. Kenapa? Karena tidak berbuat syirik sedikit pun. Atau kalaupun pernah berbuat syirik di dunia, sudah bertaubat dianya. Sudah bertaubat, harus itu. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Jadi hilang itu, hilang dosanya. Hilang, udah taubat, mati, masih menanggung dosa ini itu. Tapi dosa syiriknya enggak ada sedikit pun. Maka Allah Ta'ala akan mengampuni dia. Walhamdulillah. Cuman masalahnya nanti kalau ada yang lain, masalah hutang, kezaliman, nah itu ada yang perlu dibereskan lagi itu. Ya, itu lain nanti, ada lagi itu. Oke. Jadi tidak mengazab siapa yang tidak berbuat syirik sedikit pun, atau kalau berbuat syirik sudah ditaubatkan. Alhamdulillah. Jadi fresh, hilang semuanya. Ini azan jam berapa ya? Setengah 8 pas. Oke. Coba kita lanjutin aja. Lanjutkan atau apa? Ada yang bertanya atau lanjutkan Pak kira-kira? Kalau ada yang bertanya kita lanjutkan. Lanjutkan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail haddatsani Malik an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an Abi Sa'id al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبي سعيد أخبرني أخي قتادة بن نعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. حدثنا إسماعيل. Ini Ismail bin Abi Uwais namanya, orang Madinah. Orang Madinah. Wafat 226 Hijriah. Ismail ini mendapatkan hadis ini dari Malik. Nah, Malik ini maksudnya Imam Malik nih, Malik bin Anas, ya. Dan kita tahu Imam Malik itu ulama Madinah. Pendiri mazhabnya, mazhab Maliki. Wafat 179 Hijriah. Jadi Ismail bin Abi Uwais berguru pada Imam Malik, mendapatkan hadis ini dari beliau radhiyallahu anhu. An Abdurrahman bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman. Ini sering terjadi dalam Arab ya. Nama cucu sama sama nama kakeknya, itu biasa itu, biasa. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Abdurrahman dari Madinah juga. Wafat 158 Hijriah. Kemudian an abihi, dari bapaknya Abdurrahman, yaitu siapa? Abdullah. Jadi Ismail bin Abi Uwais dari Malik, dari Abdurrahman, dari Abdullah. Nah, kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri. Oke, sahabat. Baik. Ini sanad
yang luar biasanya sanad Madinah. Karena dari Abu Sa'id sampai Ismail bin Abi Wais semuanya Madinah. Oh, di Madinah. Ini namanya sanad Madani gitu. Ya. Coba berapa jumlah tabaqat sanad ini? Tafadhol. Berapa jumlah? 4. A 4, B 5, ada yang jawab 5? 5, Pak. Baik. Ada yang jawab 6? Enggak ada. Sebenarnya yang jawab 4 pun cuma satu orang, yang jawab 5 satu orang deh. Ya. Yang jawab 4 banyak, Pak? Atau antum aja, Pak? Coba diulang lagi, Pak. Ada berapa? 4. Yakin? Baik. Coba kita lihat. Pertama dari Bukhari dari Ismail. 1 hitungannya. Ismail bin Abi Wais dari Imam Malik. Berapa? 2. Imam Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. 3. Ya, Pak. Abdurrahman bin Abdullah dari bapaknya yaitu Abdullah. 4. Ya, 4. Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah dari Abu Sa'id Al-Khudri 5. Ini namanya sanad khumasi. 5 khumasi. Ya. Antara Al-Bukhari dengan Nabi SAW ada 5 tabaqat dalam sanad, satu sanad. Oke. 5. Baik, sudah selesai itu ya sanadnya. Kita langsung ke ceritanya Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah radhiyallahu anhu. Anna rajulan, bahwasanya seorang pria, sami'a rajulan, mendengarkan seorang pria. Jadi berarti ada 2 pria nih. Ada seorang pria mendengarkan pria lainnya yaqra, membaca qul huwallahu ahad, yuraddiduha, membaca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, yuraddiduha, mengulang-ulang. Maksudnya gini, dalam salat tahajud ya. Dalam salat tahajud ada seorang pria salat tahajud tiap rakaat selalu aja Al-Ikhlas terus kayak kita. Ketawa senyum-senyum, iya kayak kita. Kalau tarawih baru beda-beda surat. Tapi kalau sholat sendiri, kalau enggak Al-Ikhlas, kalau enggak An-Nas, kalau enggak Al-Kautsar, Al-Kafirun, atau yang 3 ayat kan Al-Kautsar, inna atau inna atau inna. Tapi ini beliau ini, sahabat satu ini pakai qul huwallahu ahad terus tiap sholat malam, tiap rakaat. Yuraddiduha, itu mengulang-ulang, itu di tiap rakaat diulang-ulang. Falamma asbaha, ketika asbaha paginya ya, jaa ilan nabi, datanglah pria yang mendengar ini ke Nabi SAW. Datang ke Nabi lapor. Fadzakara lahu dzalika, kemudian dzakara lahu dzalika, menyebutkan itu kepada Nabi SAW. Nabi SAW, ya Nabi, itu ya Rasulullah, itu tadi malam ya saya mendengar teman saya nih tahajud Al-Ikhlas terus. Kayaknya hafalan cuma itu doang atau gimana, itu kok enggak ada buat lagi. Wa ka'anna, seolah-olah, ka'anna artinya seolah-olah ar-rajula, laki-laki yang melapor itu yataqalluha. Yataqalluha artinya taqalla yataqallu, itu artinya menganggap kecil. Menganggap kecil, meremehkan. Ha di sini yataqalluha, ha di sini kembali ke surat. Ya. Ya kan? Surat qul huwallahu ahad itu. Yaitu maksudnya kembali ke bacaan itu. Qiraah, bisa artinya yataqallul qiraah, meremehkan bacaan itu yang berulang-ulang. Yaitu kayaknya kok Al-Ikhlas doang, enggak yang lain gitu. Nah, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata, walladzi nafsi biyadihi, dan bukan dan ini, bukan dan. Wow, di sini untuk qasam namanya, yaitu sumpah. Demi alladzi, zat yang nafsi, jiwaku, biyadihi, di tangannya. Loh, jiwa kita di tangan Allah bukan? Iya.
Jangan ditakwil. Benar jiwa kita di kekuasaan Allah, tapi tafsirkan sesuai dengan apa yang nasnya yadullah, tangannya Allah. Udah. Bagaimana bentuk tangannya Allah? Gak usah ditanya itu soal seperti itu. Kebid'ahan, gak usah ditanya. Bagaimana? Gak usah. Karena misalnya Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kerajaan semua ini di tangan Allah. Loh, gimana di tangan Allah? Gak usah ditanya gimana, udah. Gak nyampe nalar kita. Kemudian dalam suatu doanya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, nasiyati biyadik. Nasiyah itu artinya ubun-ubun, Pak. Ubun-ubun itu mana? Ya, di situ. Daerah sinilah ya, batok atau ubun-ubun. Biyadik, di tanganmu ya Allah. Gimana kok di tanganmu? Udah gak usah gimana-gimana. Imani saja. Sebagian dari kaum muslimin mentakwilkan yad bermakna kekuasaan. Kurang tepat atau tidak tepat. Ya. Tapi itu masalah akidah, insyaallah ada ustaz yang ngajar akidah lebih mengerti insyaallah. Baik. Walladzi nafsi biyadi, di tangannya Allah. Hi di sini kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, maksudnya gitu, demi Allah. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya di sini kembali ke surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas la ta'dilu, la di sini artinya enggak ada artinya. Dia takkid, penguatan, tambahan. Ta'dil sewazan, seimbang, apa Indonesia? Setara ya, dengan sepertiga Al-Qur'an. Ini gimana Pak? Azan dulu atau gimana? Ini terusin atau selesai Pak? Azan dulu terus terusin bentar ya. Ya, silakan. Ya, azan.
Berapa menit Pak kira-kira Pak? Berapa menit? Antara 10-an menit. Bismillah, kita teruskan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita teruskan, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya ha di sini kembali ke surat Al-Ikhlas tersebut. Lam di sini lam zaidah, yaitu tambahan untuk menguatkan. Ta'dilu yaitu setara, sepertiga Al-Qur'an. Thuluts ini sepertiga. Permasalahannya di sini maksud dari setara ini yang kita perlu memahaminya. Kalau sebagian ulama, dan semoga ini yang lebih tepat adalah bukan dari sisi pahala membacanya, bukan. Ya. Bukan dari sisi pahala membaca, tapi dari sisi makna dan kandungannya. Kesetaraan ini dari sisi makna atau kandungannya. Maksudnya bagaimana? Al-Qur'an itu kan imma dia berupa ahkam fiqih, imma dia berupa akhbar, sejarah, khabar, imma yang terakhir berupa, dan seterusnya yang pertama berupa akidah. Dan Al-Ikhlas ini seluruh ilmu akidah kembali kepadanya. Iya, sahih gitu. Seluruh ilmu akidah kembali kepada Al-Ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Kembali kepada itu, udah selesai. Yaitu maksud dari sepertiga Al-Quran. Kalau kita tadi kan Al-Quran itu kan 3 bagian: akidah, ya, atau tauhid, hukum, ahkam, dan akhbar. Dan ilmu pun terbagi menjadi itu. Imma usuluddin, akidah, imma furu'nya, jika furu' itu dimaksud adalah fiqih, ahkam, imma sirah, kan gitu. Kemudian untuk mengetahui akidah, hukum fiqih, itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jadi 5. Jadi ilmu itu intinya ada 5 ilmu syariah. Imma ya ilmu ulumul Quran seperti tafsir, tajwid dan seterusnya. Ulumul hadis, mustalah hadis, tentang sanad, jarh wa ta'dil dan seterusnya. Akidah, tauhid, tentang firqah dan seterusnya. Hukum-hukum fikih, ya, dengan mazhab-mazhabnya, dan sirah. Loh, terus tazkiyatun nufus kemana Pak? Nah, loh itu mana tadi? Quran, sunnah, akidah, fiqih, sirah. Lah mana tazkiyatun nufus mana? Tazkiyatun nufus itu untuk membalance semuanya. Paham Pak maksudnya? Ya. Untuk membalance semuanya. Dan tazkiyatun nufus itu kaitannya dengan akidah. Betapa banyak orang yang mentazkiyatun nufus namun dekatnya enggak ke akidah yang sahihah, malah ke yang enggak benar akidahnya. Makanya enggak jiwanya enggak benar. Itu tazkiyatun nufus. Tadi Al-Qur'an, akidah, hukum dan cerita. Itu masuk ke Al-Fatihah itu. Loh, Al-Fatihah gimana? Alhamdulillahirabbil alamin, akidah. Bukan hukum kan? Bukan. Sejarah bukan. Ar-Rahmanir Rahim, akidah. Maliki Yaumiddin, akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, membalut akidah dengan hukum. Loh, gimana maksudnya? Iya. Iyyaka na'budu, tauhid, kepada Engkau lah kami beribadah, dan ibadah membutuhkan hukum. Fiqih juga. Nah, ihdinas siratal mustaqim, membalut akidah dan ibadah, hukum. Iya, hidayah menuju siratal mustaqim. Mengetahui hukum syar'i yang jelas itu mustaqim, siratal mustaqim. Iya. Loh, sejarahnya mana? Sejarahnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Al-Fatihah itu Al-Qur'an. Makanya salah satu nama Al-Fatihah Al-Qur'an itu sendiri.
Ya, gitu ya. Baik. Dan al-ikhlas akidah. Dan tadi Al-Fatihah mana yang paling banyak porsinya? Akidah, hukum atau kisah? Akidah. Makanya kita seharusnya lebih memperbanyak porsi untuk mempelajari akidah, Pak. Ya, karena akidah itu aplikatif untuk seluruh nafas kita, ya. Baik. Sedikit lagi insyaallah. Zada Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far menambahkan an Malik, dari Malik, an Abdurrahman, an abihi, dari bapaknya Abdurrahman, an Abi Sa'id. Syukur, perhatikan nih, hati-hati nih. Akhbarani akhi Qatadah bin Nu'man dari Nabi SAW. Lihat, ada berapa di sini sanadnya? Ada berapa tingkatan? Ismail bin Ja'far 1, kemudian Malik 2, Abdurrahman 3, bapaknya 4, Abi Sa'id Al-Khudri 5, tambah satu lagi, Qatadah bin Nu'man 6. Nah, perlu diperhatikan, ya. Ismail di sini, Ismail bin siapa, Pak? Bin Ja'far, ya kan? Di awal hadis lihat, awal sanadnya haddatsana Ismail yang tadi pertama lihat. Itu Ismail bin Abi Uwais, beda orang. Jangan samain, beda orang. Nah, ini Ismail bin Ja'far. Berarti hadis ini Al-Bukhari dapat dari dua orang bernama Ismail. Yang satu Ismail bin Abi Uwais, yang satu Ismail bin Ja'far. Sudahin aja. Ini kita sudahi aja. Nanggung atau sudah ini? Tanggung banget ya. Selesaiin aja, tanggung banget, Masya Allah. Jazakallah khairan. Ismail bin Ja'far dan Ismail bin Abi Uwais, dua orang nih. Nah, Ismail bin Ja'far dan Ismail bin Abi Uwais dua-duanya mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari Malik. Ya, berarti Bukhari dari dua orang bernama Ismail, dua-duanya mendapatkan dari Imam Malik. Imam Malik dari Abdurrahman. Abdurrahman dari bapaknya. Bapaknya dari Abu Sa'id. Bareng dua-duanya. Tapi kemudian berpecah lagi. Riwayatnya Ismail bin Ja'far ada tambahan, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dari saudaranya, yaitu Qatadah bin An-Nu'man. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri ini nama aslinya ingat, Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik. Berarti Abu Sa'id siapa tadi? Sa'ad. Nama asli Abu Sa'id adalah Sa'ad, bukan Sa'id. Sa'ad. Bapaknya siapa? Malik. Beliau bilang, akhbaroni akhi, telah menceritakan kepadaku saudaraku, yaitu siapa? Qatadah bin An-Nu'man. Loh, Qatadah bin An-Nu'man. Loh, kok ini kan bin An-Nu'man ini? Sementara ini Sa'ad bin Malik, anaknya Pak Malik dan anaknya Pak Nu'man. Lah gimana dong ini? Dan keduanya saudara terus sebenarnya. Saudara gimana maksudnya? Ibu mereka itu sama. Ibu mereka disebut namanya bintu Abi Sulayt. Jadi ibunya sama. Mungkin ada sebab lain mengapa ibunya sama, karena meninggal mungkin salah satunya ini saudara seibu gitu loh. Ya. Jadi Qatadah bin An-Nu'man, ya. Qatadah bin An-Nu'man saudaranya Abu Sa'id seibu. Dari Nabi SAW hadis yang sama. Khalas di sini ya. Udah bisa dipahami berarti alhamdulillah. Sanad-sanadnya ini hanyalah ya permulaan saja. Anggap ilmu dan sekaligus hiburan buat otak gitu kan. Ya. Ya, semoga Allah berkati apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Jazakumullahu khairan atas partisipasi dan atensinya dan perhatiannya dan kehadirannya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ini amal yang bermanfaat. Allahumma amin. Lagi yang besok Sabtu mau ke rumah Pak Masdar, gak pernah kelihatan lagi Pak Masdar. Lagi sakit Pak? Hah? Lagi sakit. Iya, semoga Allah permudah urusannya Pak ya. Iya, jazakumullahu khairan. Besok pagi tafadhol yang mau datang ya, silakan.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.